Lo udah kerja, udah hemat, nggak jajan boba, tapi saldo tetap segitu-gitu aja. Tiap awal bulan bilang, gua mau atur keuangan akhir bulan, transferan nyangkut di GrabFood. Mungkin bukan karena lo boros, tapi karena lo masih ngejar hal yang salah. Banyak orang dari kecil udah ditanamin mindset, sekolah yang rajin, kuliah yang bagus, cari kerja yang stabil, dan nanti uang bakal dateng. Jadinya pas udah gede, semua orang lari ke satu arah yang sama, ngejar uang. Tapi lucunya, makin dikejar, makin susah dapetnya. Lo nambah jam kerja, ambil freelance, jadi budak korporat 12 jam sehari, tapi tetap aja tiap akhir bulan cuma bisa ngeluh, gaji segini nggak cukup. Pertanyaannya, emang gaji lo nambah, tapi hidup lo jadi tenang? Enggak. Uang lo mungkin lebih banyak dari 3 tahun lalu, tapi kepala lo lebih pusing, tidur lebih sedikit, waktu buat diri sendiri malah hilang. Dan lo kira itu jalan yang benar. Semua orang sibuk kerja, tapi nggak pernah sempat mikir, sebenarnya yang gua kejar ini bikin kaya atau cuman bikin capek. Orang kaya itu nggak kayak lo, mereka nggak ngejar uang. Mereka bikin sistem yang nyetak uang buat mereka, bedanya jauh. Lo masih kerja buat dapet transferan, mereka tidur, duit tetap masuk. Dan jangan salah, bukan karena mereka lahir dari keluarga kaya, banyak juga yang mulai dari nol. Tapi mindsetnya beda. Lu mikir, gua butuh uang. Mereka mikir, gua butuh cara biar uang bisa jalan tanpa gua. Lu mikir cara dapat uang 10 juta. Mereka mikir cara bikin sistem yang ngasih 1 juta per bulan, tapi selamanya. Lu mikir sebulan. Mereka mikir 10 tahun. Makanya, meskipun mereka nggak serajin lu, nggak seribet lu, hidupnya justru jauh lebih tenang dan terjamin. Karena mereka ngerti, uang itu bukan soal seberapa keras lu kerja, tapi seberapa cerdas lu bikin uang kerja buat lu. Kebanyakan orang salah dan ngira, mereka kira uang itu tujuan akhir. Padahal uang itu cuma hasil samping. Lu nggak akan kaya karena lu pengen kaya. Lu akan kaya karena lu bernilai. Coba perhatiin. Semua orang yang benar-benar punya duit itu pasti ada sesuatu dalam hidupnya yang dikasih ke orang lain, entah itu produk, solusi, jasa, atau hiburan. Dan karena nilai itu bermanfaat, orang bayar. Uangnya ngalir sebagai efek samping dari impact. Nah, lu gimana? Lu nggak punya nilai apa-apa, tapi ngarep duit gede. Lu males belajar hal baru, takut keluar zona nyaman, tapi pengen hasil luar biasa. Lu rajin, iya, tapi sayangnya rajin bukan jaminan jadi kaya. Bernilai baru bisa. Dan nilai itu nggak datang dari kerja keras doang, tapi dari kombinasi antara skill, cara mikir, dan keberanian ngambil keputusan yang beda dari orang lain. Ini poin paling menyakitin. Banyak dari lo yang sebenarnya mampu, punya potensi, punya ide, tapi nggak pernah jadi apa-apa. Kenapa? Karena lo takut. Takut gagal, takut rugi, takut malu, takut dihina keluarga, takut dianggap nggak realistis. Dan ketakutan itu lo bungkus rapi pakai dalih, lagi nyusun strategi, belum waktunya, lagi fokus kerja dulu. Padahal kenyataannya, lo cuma ngehindar dari hal yang menantang. Dan selama lo terus main aman, lo nggak akan pernah naik level. Semua orang kaya itu pernah rugi, pernah jatuh, pernah dibego-begoin orang, tapi mereka tetap lanjut. Sementara lo, salah dikit langsung nyerah, kehilangan dikit langsung panik. Lo pengen untung besar, tapi gak mau resiko kecil. Pengen bebas finansial, tapi gak mau dihina dulu. Ya nggak nyambung, bro. Ini fakta yang paling banyak orang nggak sadar. Main aman itu mahal. Lu pikir nabung itu solusi? Di atas kertas iya, tapi lihat data. Inflasi Indonesia rata-rata 4-5% per tahun. Itu artinya, duit lo yang ditabung 10 juta sekarang, nilainya tinggal 9 juta tahun depan, tanpa lo sadari. Belum lagi potongan admin, pajak, biaya hidup naik. Jadi, kalau lo nabung 1 juta per bulan selama 5 tahun, lo bukan nabung buat masa depan. Lo cuma nabung buat dibakar pelan-pelan. Sementara di luar sana, orang yang lebih nekat, nyoba investasi dikit-dikit, bangun aset, belajar jualan, malah punya pegangan lebih kuat. Karena mereka ngerti satu hal, uang diem itu mati. Uang itu harus diputer, dimanfaatin, disuruh kerja. Tapi kalau lu terus main aman, lu bakal kalah sama waktu. Dan waktu itu nggak pernah bisa lu beli balik. Banyak orang bilang, gua nggak mau ambil risiko dulu, belum siap. Padahal itu omong kosong. Karena dalam hidup, lu nggak bisa kabur dari risiko. Yang bisa lu lakuin cuma milih risiko mana yang lu ambil. Lu milih tetap kerja kantoran 10 tahun tanpa naik level, itu juga risiko. Lu bisa kena PHK kapan aja, gaji nggak naik-naik, mental rusak karena kerjaan toksik. Lu milih nggak investasi karena takut rugi.
Itu juga risiko. Duit lo tergerus inflasi, mimpi rumah impian tinggal mimpi, dan lo tetap nyalahin ekonomi. Lo pikir diam di tempat itu aman. Enggak, diam itu justru pilihan paling berbahaya. Karena sambil lo diam, harga-harga naik, skill lo ketinggalan zaman, dan yang lain udah melaju jauh di depan. Jadi mending lo capek karena bergerak, daripada pelan-pelan remuk karena kelamaan nunggu momen yang pas. Karena enggak ada momen pas, yang ada cuman lo siap atau enggak. Semua orang sukses yang lo lihat hari ini, Godai, dari yang buka bisnis kecil sampai yang main saham gede, itu semua pernah gagal. Tapi mereka nggak berhenti, mereka nggak ngedrama, mereka nggak bikin quotes self-healing. Mereka belajar, bangkit, evaluasi, gas lagi. Beda banget sama mayoritas orang sekarang yang gagal sekali langsung ngilang dari radar. Baru nyoba jualan 3 hari nggak ada yang beli, langsung update story. Mungkin bukan rezeki gua, padahal lu bahkan belum sempat diproses sama realita. Yang lucu, orang yang gagal itu kadang bukan karena ide mereka jelek, tapi karena mereka nyerah duluan. Sementara orang kaya, mereka bisa bikin 5 hal gagal dulu sebelum 1 yang berhasil. Dan mereka nggak masalah, karena mereka tahu proses itu bukan musuh, itu tiket. Gagal itu bukan alasan buat mundur. Tapi lu, setiap ada rintangan dikit langsung bilang, takdir gua emang segini. Serius? Atau itu cuma kalimat biar lo bisa kabur dengan elegan? Orang sering ngeles, gua nggak bisa investasi atau mulai usaha karena gaji gua kecil. Padahal itu bukan akar masalahnya. Yang bikin lo susah bukan gaji kecil, tapi mindset lo yang sempit. Gaji kecil bisa dilipat gandakan lewat skill baru, side hustle, atau investasi kecil yang konsisten. Tapi lo terlalu sibuk scrolling TikTok dan ngikutin tren FOMO sampai nggak sadar waktu lo hilang dan isi kepala lo penuh omongan receh. Lo gaji 3 juta, tapi gaya hidup 5 juta. Makan di luar, beli barang lucu-lucu, upgrade HP padahal nggak urgent. Yang lo kejar itu gengsi, bukan kestabilan. Dan yang lebih parah, lo nggak pernah belajar cara bikin duit bertumbuh, lo cuma fokus bertahan hidup. Makanya nggak peduli gaji lo naik, hasil akhirnya bakal sama, kosong. Karena lo nggak ubah caranya main. Jadi kalau lo masih miskin mental, gaji 30 juta pun ujungnya tetap habis. Kayak itu bukan angka di slip gaji, tapi cara lo kelola dan lipat gandain yang ada. Lo pikir lo bodoh karena nggak ngerti finansial? Nggak, lo cuma produk dari sistem pendidikan yang bikin lo takut miskin, tapi nggak ngajarin cara lepas dari miskin. Dari SD sampai kuliah, lo diajarin untuk taat, duduk rapi, kerjain soal, hafal rumus, ikut ujian, dan cari kerja. Tapi nggak pernah diajarin cara bikin uang kerja buat lo. Nggak ada pelajaran soal cash flow, nggak diajarin apa itu compound return, nggak ada kelas tentang cara mengelola risiko dan mengembangkan aset. Lo dituntut disiplin dan nilai bagus, tapi nggak diajarin mikir kritis dan bikin keputusan finansial. Ujungnya, lo pinter ngerjain soal, tapi bego saat disuruh atur duit sendiri. Lo ranking 1, tapi utang kartu kredit lo nggak kelar-kelar. Lo punya ijazah, tapi nggak punya cash flow. Dan lo bangga karena kerja keras, padahal lo bahkan nggak ngerti duit lo ngalir kemana tiap bulan. Jadi, kalau hari ini lo mentok, jangan langsung nyalahin diri lo, tapi juga sadar, lo tumbuh di sistem yang nggak pernah ngajarin lo gimana caranya jadi kaya beneran. Semua orang ngomong pengen kaya, pengen bebas finansial, pengen bantu orang tua, pengen punya hidup enak tanpa pusing mikirin tagihan. Tapi giliran dikasih tahu prosesnya, semua langsung mundur. Lo pengen hasil, tapi nggak mau repot. Lo pengen bebas, tapi takut mulai. Lo pengen penghasilan pasif, tapi masih nunggu konten TikTok yang ngasih cara instan. Nggak ada jalan pintas, bro. Semua orang yang bener-bener punya uang itu pernah kerja 2 kali lebih keras dari lo, belajar 2 kali lebih banyak, dan jatuh 2 kali lebih sakit. Tapi mereka nggak ngeluh. Mereka nggak nunggu motivasi, mereka nggak butuh mood. Mereka tahu kaya itu bukan soal niat, tapi soal siapa yang siap bayar harganya sampai lunas. Sementara lu baru gagal sekali langsung berhenti, baru rugi 300.000 langsung trauma, baru ditolak klien langsung bilang rezeki orang beda-beda. Lu bukan kalah, and lu cuman nggak tahan sama harga perjuangannya. Dan selama lu kayak gitu, mimpi lu cuma akan jadi slogan di bio Instagram. Orang bilang mau mulai usaha tapi nggak punya modal, padahal masalahnya bukan modal. Masalahnya, mindset lo selalu cari alasan, bukan solusi. Banyak orang sukses mulai dari minus. Jualan dari rumah, mulai dari motor pinjaman, jual produk orang, bangun usaha dari tabungan harian.
Yang mereka punya bukan duit, tapi mental buat nyari jalan. Lu punya HP, punya internet, punya waktu, itu semua udah lebih dari cukup kalau mindset lu bener. Tapi kenyataannya, lu lebih milih buka TikTok 2 jam daripada buka laporan keuangan. Lebih milih bikin story quotes daripada belajar cara ngatur cash flow. Lu punya waktu tapi nggak dipakai buat upgrade diri. Terus tiap minggu nanya, kapan ya rezeki gua datang? Ya mana datang kalau lu sendiri masih sibuk nyari alasan buat nggak mulai. Nggak semua orang bisa mulai dengan modal besar, tapi semua orang bisa mulai dari cara mikir yang nggak nyalahin keadaan terus. Ada temen gua lulusan D3 kerja di pabrik, gaji cuma 2,8 juta sebulan. Dia tahu dia nggak akan bisa kaya dari gaji doang. Jadi tiap malam dia nonton video bisnis, belajar sambil kerja, dan weekend dia keliling jualan frozen food pakai motor bekas. Awalnya dihina, diledek, dikatain nggak ada masa depan. Tapi dia jalan terus. 3 tahun kemudian, dia resign dan buka usaha sendiri. Sekarang dia udah punya 4 freezer, orderan rutin, dan bantu gajiin 2 orang. Nggak viral, nggak heboh, tapi hidupnya naik kelas, pelan-pelan tapi pasti. Semua itu bukan karena dia pinter, bukan karena dia hoki, tapi karena dia tahan malu, tahan capek, dan nggak nunggu sempurna baru mulai. Sekarang bandingin sama lu, kerja 5 tahun, naik jabatan sekali, gaji naik 1 juta, tapi beban hidup naik 2 juta. Bedanya, dia ngelangkah, lu nunggu. Dia gagal 2 kali tapi lanjut. Lu gagal 1 kali, langsung bikin alasan filosofis. Lu hari ini punya 2 pilihan. Jalan pertama, lu main aman, hidup tenang, nggak ambil risiko. Tapi siap-siap 10 tahun ke depan lu akan ngerasa kayak sekarang, bahkan mungkin lebih parah, karena harga semua naik, usia nambah, energi makin habis, dan lu nggak punya banyak waktu buat catch up. Jalan kedua, lu ribet sekarang, capek, bingung. Tapi lu mulai ngelawan sistem, mulai mikir aset, mulai nabung ilmu dan strategi. Pilihan ini nggak nyaman, tapi 10 tahun lagi lu bakal lihat hidup lu udah beda total. Pertanyaannya, lu mau nyaman sekarang tapi nyesel nanti, atau lu mau ribet sekarang tapi akhirnya punya hidup yang lu mau? Karena pada akhirnya yang bikin orang gagal kayak bukan nasib, bukan sistem, bukan gaji, tapi karena mereka lebih takut gagal daripada takut hidup biasa-biasa aja sampai mati. Jadi inget ya, bukan gaji lo yang bikin lo susah kaya, tapi cara lo ngeliat uang, risiko, dan diri lo sendiri. Gimana? Udah tahu kan?